platform dialog dan kerjasama global. Institusi internasional ini menjadi platform di mana negara-negara dapat berdialog dan berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tingkat global. Mereka memfasilitasi pertemuan diplomatik dan perundingan seperti yang ada pada sidang umum PBB, di mana isu-isu internasional ini dapat dibahas secara terbuka. Selanjutnya adalah perihal keamanan. Beberapa institusi internasional seperti PBB, spesifiknya Dewan Keamanan dan badan-badan seperti NATO, itu memiliki peran dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mereka dapat melakukan operasi perdamaian, menengahi konflik, dan memberikan dukungan logistik serta personel untuk mengatasi ancaman global. Contoh lain itu kayak Badan Internasional International Atomic Energy Agency atau IAEA yang berfungsi dan bertugas untuk memonitor program nuklir negara-negara dan memastikan penggunaan nuklir yang damai. Selanjutnya adalah kesejahteraan, di mana institusi internasional seperti Bank Dunia, terus Dana Moneter Internasional atau IMF itu mampu memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara untuk mengatasi masalah ekonomi. Tidak hanya masalah ekonomi ya, juga turunannya mengurangi kemiskinan dan mengembangkan proyek-proyek pembangunan. Tidak hanya itu, keuangan institusi internasional ini selain kemampuan ekonomi, institusi internasional ini juga dapat mewadahi permasalahan seperti kesehatan yang ya jelas WHO itu berperan dalam mengkoordinasikan respon terhadap wabah penyakit ya COVID kemarin, terus memberikan pedoman kesehatan dan mempromosikan riset-riset kesehatan. Selanjutnya HAM, di mana PBB ini memiliki berbagai badan dan lembaga yang berfokus pada perlindungan dan promosi hak asasi manusia di seluruh dunia. Contohnya itu Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC itu, terus juga PBB juga memfasilitasi perumusan perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman bagi negara-negara untuk memastikan hak-hak dasar individu itu dapat dihormati. Selanjutnya adalah bencana dan kemanusiaan, di mana institusi seperti Badan Pangan dan Pertanian PBB, FAO misal, dan juga Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) itu dapat membantu mengkoordinasi penyelesaian krisis pangan dan bencana alam di seluruh dunia. Selain itu, organisasi lingkungan seperti UNEP atau program lingkungan PBB bekerja untuk mengatasi isu-isu lingkungan global termasuk perubahan iklim dan permasalahan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ini tantangan institusi internasional. Yang pertama adalah pasti kedaulatan nasional ya, karena tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan negara anggota institusi internasional ini seringkali bertabrakan. Dalam arti, negara-negara ini seringkali bersikeras pada pengutamaan kedaulatan nasional mereka dan merasa enggan untuk tunduk pada otoritas luar atau dalam kata lain, institusi internasional. Dan konflik kepentingan ini dapat menyebabkan terhambatnya kemampuan institusi untuk mengambil tindakan yang tegas dalam situasi krisis atau untuk menegakkan peraturan-peraturan seperti hukum internasional yang ada. Selanjutnya adalah ketidaksetaraan antar negara, di mana tantangan signifikan adalah mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan aspek militer antar negara. Negara-negara kuat ini memiliki banyak pengaruh dalam pembuatan keputusan internasional ya daripada negara-negara kecil. Misalnya saja ini kayak hak veto yang ada di PBB, dan tentu saja ya kayak ketidaksetaraan ini dapat mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan negara-negara yang ya dalam tanda kutip lemah atau kurang berdaya. Tentu saja ini mengganggu kayak terbentuknya kerjasama internasional tadi. Terus lambatnya birokrasi, ya ini inherent ya kayak institusi tingkat tinggi ini seringkali mengalami permasalahan birokrasi yang rumit, lambat. Ya intinya kayak memperlambat pengambilan keputusan lah. Jadi proses-proses pengambilan keputusan yang panjang dan menghambat ini akan memperlambat respons yang harusnya cepat dalam suatu krisis atau perubahan dalam situasi global. Kalau mau diubah ya susah juga karena birokrasi ini kan berakar-akar di mana-mana ya. Jadi kalau satu dirubah itu mayoritas ya yang lain juga harus dirubah. Jadi bakal lambat kalau mau direformasi juga. Terus yang terakhir mungkin krisis kepercayaan, di mana beberapa institusi internasional ini menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat, tapi ya juga negara juga, mereka dituduh kurang transparan, tidak akuntabel, dan tidak terlalu terikat pada kepentingan-kepentingan negara besar lah. Jadi krisis kepercayaan ini dapat mengancam legitimasi inherent dalam institusi internasional itu dan mengurangi dukungan yang mereka dapatkan di tingkat nasional dan internasional. Mungkin next slide. Oke, ini studi kasus pertama ya, ASEAN.
di mana ASEAN ini merupakan asosiasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berfokus pada tiga pilar pengembangan, yakni ekonomi, budaya, dan politik keamanan. ASEAN ini identik dengan desentralisasi antara hubungan institusi dan anggota. Jadi tujuan dari ASEAN ya bisa dibaca sendiri sih, kayak integrasi regional dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan itu tadi. Terus prinsip-prinsipnya itu konsensus, non-intervensi, penghormatan atau pengutamaan terhadap kedaulatan, kesetaraan, serta ketidakcampuran dalam urusan internal. Jadi internalisasi nilai-nilai ASEAN ini berlandaskan pada sejarah pembentukannya ya, juga rekam jejak negara anggotanya. Misal nih, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan ini sebenarnya kayak bisa ditarik itu karena pengalaman buruk penjajahan kolonialisme yang ada di Asia Tenggara. Terus keuntungan untuk anggota-anggota ya jelas salah satunya misal di pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi intraregional. Kalau spesifiknya mungkin AFTA, terus CEP, Closer Economic Partnership, juga CRIS juga itu menjadi bukti kesuksesan dari ASEAN. Tantangannya ini eh, tantangannya ini ragam di ini sih di ragam ketidak apa ya asimetrisme yang ada itu loh ya ekonomi dan sosial yang ada di antar anggota itu misal kayak Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam juga ya negara-negara CLMV sama negara-negara dibandingin kayak Indonesia, Malaysia, Singapura kan ya jomplang tuh kayak yang CLMV itu ya dapat dikategorikan miskin lah daripada Malaysia, Singapura tadi. Terus next slide. Ya, studi kasus kedua ya Uni Eropa ya. Ini sebenarnya berbanding terbalik jauh sih. Jadi Uni Eropa ini institusi kawasan yang bercirikan birokrasi yang kompleks serta kekuatan dan sentralitas institusi tinggi. Sentralitas institusi yang tinggi. Jadi tujuan dari Uni Eropa ini adalah supaya negara-negara di Eropa itu memiliki sentralitas yang tinggi dalam ekonomi, politik juga, sosial juga, dan prinsip-prinsip yang ada di EU ini adalah pertama kemudahan mobilisasi, pasar tunggal, standar hukum yang satu, terus kolaborasi berbagai bidang. Ya contoh-contohnya kayak Schengen Zone, Eurozone, EU Law, terus Maastricht Agreement itu jadi bukti-bukti nyatanya. Keuntungannya ya itu tadi integrasi yang kuat, terus kooperasi multisektor, dan ya negara-negara anggota bisa memboncengi prestis sama political will-nya Uni Eropa lah. Terus tantangannya ya, tantangan Uni Eropa ini menurutku ada di kedaulatan sih. Soalnya kan sifat EU itu menuntut negara anggota untuk menyerahkan beberapa kedaulatannya ke EU ya. Soalnya kan itu tadi kayak yang diutamakan ini sentralitas institusi dan sentralitas institusi ini kadang crash banget sama kedaulatan nasional. Ini kalau mau digambarin kayak berbeda kayak ASEAN lah. ASEAN itu beneran longgar banget, loose banget. Kayak konflik-konflik di Myanmar tuh nggak bisa selesai ya karena ASEAN nggak sesentral EU, nggak sesentral Uni Eropa. Mungkin next slide. Oke, ini masa depan. Oh, sorry, belum. Ini peta-peta kawasan yang dengan ini ya, organisasi-organisasinya ya. Jadi ASEAN, Uni Eropa, Liga Arab, Uni Afrika, Mercosur. Nah, jadi institusi-institusi ini nih bakalan berguna kalau ya ini sedikit spoiler sih. Jadi ada teori namanya level of analysis itu kalian pelajari nanti di semester 6. Jadi kalian kalau mau mengkaji suatu peristiwa di HI itu direkomendasi ini tuh ngelihat dari tiga aspek. Pertama itu dari kawasan, terus dari negara, terus dari perorangan. Misal kayak kemajuan semikonduktor di Taiwan kan bisa dijelasin kayak melalui level of analysis itu toh, kayak dari kawasan itu ya bisa dilihat kayak oh Tiongkok ini punya kesinambungan yang tinggi. Jadi Tiongkok ini punya interest yang tinggi di semikonduktor Taiwan. Jadi Taiwan ini bisa uh, bertumbuh tinggi itu ya karena Tiongkok salah satunya juga karena rivalitas ASEAN AS sama Cina itu kan beneran luar kawasan tuh. Terus yang spek kedua kan tadi domestik. Jadi dalam negeri itu Taiwan ya berusaha buat menjaga eksistensi semikonduktornya kan karena itu berkaitan juga sama ini ya apa keamanan Taiwan itu sendiri ya kayak Taiwan kan nggak diserang sama Tiongkok salah satunya ya karena industri semikonduktornya itu. Terus kalau perseorangannya mungkin bisa dilihat dari direktur-direktur sama CEO-nya TSMC misal. Jadi beneran bisa kalian tuh bisa melihat sesuatu secara komprehensif dari level of analysis itu. Nanti institusi internasional ini berperan pada tingkat yang paling tinggi. Mungkin selanjutnya.
Ya ini masa depan institusi internasional ya. Ya, pertama digitalisasi. Ya tahu lah waktu pandemi kemarin kan kalau ada rapat-rapat besar kan pakai Zoom ya. Jadi harus beradaptasi memang sesuai dengan perkembangan zaman. Terus yang kedua adaptabilitas sama fleksibilitas. Ini mungkin nggak terkait sama digitalisasi itu tadi sih. Kayak problematika dan krisis dalam dunia internasional ini harus menuntut adanya fleksibilitas lah. Jadi institusi internasional ini harus terbuka atas opsi-opsi yang ada. Terus yang ketiga adalah keterlibatan aktor non-negara. Jadi salah satu perbedaan mencolok dari institusi internasional itu untuk sekarang sama yang lalu ini tingginya peran NGO ya, di mana organisasi-organisasi non-profit itu yang ya disokong sama aktivis Amnesty International, Greenpeace, serta Dokter Without Border ini dapat bergerak di bawah yuridiksi institusi internasional itu tadi. Terus yang terakhir peningkatan polarisasi. Jadi anarkisme yang selalu inherent dalam sistem internasional ini menyebabkan ketidakpastian ya dalam bagaimana hubungan internasional berjalan. Tapi ya salah satu hal yang pasti ini kayak terbentuknya poros-poros aliansi, terus timbulnya konflik kepentingan baru ini bakal selalu ada gitu dan selalu berkembang juga. Nah, kedepannya institusi internasional ini dapat diharapkan menjadi sesuatu yang esensial lah dalam memfasilitasi dinamika-dinamika yang selalu berubah ini. Mungkin sekian ya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi globalization dan culture dari Vino. Vino, kami persilahkan. Wah, makasih banyak Kak Rehan. Mungkin bisa next ganti slide ya. Oke, masih banyak kayak pemaparannya mengenai organisasi internasional. Jadi di sini aku akan mempresentasikan mengenai sebuah fenomena yang sangat erat kaitannya dengan organisasi internasional, yaitu globalisasi dan dimensi budaya di globalisasi. Sebelumnya perkenalkan aku Vino dari HI Angkatan 22. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, eh, presentasi kali ini itu kira-kira ada 4 bagian, yaitu mengenai definisi globalisasi, terus perdebatan globalisasi, terus kaitan budaya dengan globalisasi, dan terakhir apa saja dampak globalisasi terhadap budaya. And then last but not least, aku akan memberikan beberapa studi kasus untuk menambah pemahaman teman-teman. Next slide. Nah, bisa bilang globalisasi itu merupakan sebuah fenomena yang abstrak dan aku yakin teman-teman sudah mempelajarinya mungkin sejak SMP atau sejak SMA. Jadi mungkin aku bisa minta mendengar pendapat teman-teman mengenai apa sih definisi globalisasi itu, mungkin bisa melalui chat ya. Aku tunggu jawaban teman-teman. Mungkin bisa dijawab ya lewat chat. Yang aktif bisa nambah poin, guys. Oke, yuk yang lain yuk ditunggu jawabannya. Yang negara banyak jawab dapat best country nanti ya. Nah, tolong anak acara dapat best country nanti. Oke, singkat aja langsung next slide aja. Oh, oh tadi ada yang menjawab ya. Lewat chat aja nggak apa-apa, guys. Oke, Kanada apa mau menjawab Kanada? Saya, em, globalisasi menurut, boleh saya jawab? Oke, karena yang jawab udah banyak, mungkin bisa di next slide aja ya. Oke. Yuk. Bisa next slide ya. Nah, jadi dari jawaban teman-teman mungkin pasti ada beberapa yang menggunakan keyword seperti yang aku tulis di slide ya. Kayak misalnya terhubung, konektivitas, kemudahan,
banyak batas, terus modern, teknologi, sampai sesuatu yang kompleks seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya itu tidak ada definisi baku mengenai globalisasi, karena bisa dibilang globalisasi itu adalah sesuatu yang abstrak, suatu fenomena yang pasti setiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing, bahkan akademisi HI itu juga memiliki pendapatnya masing-masing gitu. Tapi untuk memudahkan pemahaman teman-teman, aku akan pakai salah satu definisi dari akademisi HI yang bernama Steger. Next slide. Nah, jadi menurut Steger di tahun 2009, globalisasi itu dapat digambarkan sebagai sebuah ekspansi dan peregangan kebudayaan sosial, aktivitas, dan ketergantungan yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan teritori. Jadi secara nggak langsung dan secara langsung, globalisasi ini bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik melalui ekonomi, sosial, hingga budaya. Nah, di dalam presentasiku ini, aku akan membahas mengenai dimensi budaya di dalam globalisasi. Oke, next slide. Nah, sebelum aku lanjut mengenai dimensi budaya di dalam globalisasi, mungkin masih ada yang bertanya mengenai berbagai perdebatan di globalisasi, baik mengenai definisi, terus siapa sih aktor yang dominan di globalisasi, terus bagaimana peran negara di dalam globalisasi, dan sebagainya. Nah, itu akan teman-teman dapatkan di pengantar globalisasi yang akan teman-teman pelajari di semester 2 besok. Oke, next slide. Nah, selanjutnya aku akan memberikan 3 gambar dan mungkin bisa teman-teman jawab ya di chat. Ini mengenai gambar apa ya? Ini gambar pertama ini. Cluenya ada di YouTube pokoknya. Oke, musik video. Ya, Wonderful Indonesia ya. Oke, bisa next slide. Nah, kalau ini gimana? Apa ada yang bisa nebak jawabannya? Demedonalisasi. Oke, betul. Ya, mungkin bisa next slide untuk gambar selanjutnya. Nah, kalau ini gimana ini? ISIS, terorisme, dan sebagainya ya. Nah, jadi tadi itu ada 3 gambar. Yang pertama yaitu Wonderful Indonesia atau penggabungan musik tradisional dengan EDM. Lalu yang kedua ada McDonaldisasi atau penyebaran McDonald ke seluruh dunia. Dan yang terakhir ini adalah jihad yang dilakukan oleh ekstremis suatu agama. Nah, dari ketiga gambar ini mungkin teman-teman menganggap kalau tidak ada kaitannya ya, padahal 3 gambar yang sudah aku tampilkan sebelumnya itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan dimensi budaya di dalam globalisasi. Bahkan ketiga itu saling berkaitan satu sama lainnya. Oke, bisa next slide. Nah, jadi di dalam globalisasi, tepatnya di dimensi budaya globalisasi itu ada 3 elemen pokok yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu cultural differentialism, di mana globalisasi itu justru bisa menyebabkan perpecahan di antara kelompok gitu, baik secara agama, etnis dan sebagainya. Nah, ini kan justru secara nggak langsung apa ya berkebalikan dengan definisi globalisasi yang aku jelasin di awal kan. Kayak globalisasi itu bisa menyebabkan penyatuan, hilangnya batas teritori dan sebagainya. Nah, karena emang it is what it is, globalisasi itu sesuatu yang abstrak. Dia bisa menimbulkan 2 hal yang saling bertentangan dalam satu waktu. Lalu yang kedua yaitu adanya cultural convergence, yaitu globalisasi justru bisa mendorong dunia menjadi lebih homogen atau sama. Itu terjadi di contoh yang aku berikan itu McDonaldisasi, di mana McDonald itu dapat dibilang sebagai sebuah standar dari restoran cepat saji ya. Kan misalnya dari restoran cepat saji itu orang-orang pasti mengenal oh itu adalah McD dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu cultural hybridity atau hibriditas budaya, di mana budaya itu bisa saling bercampur dan bahkan membentuk budaya baru, misalnya antara budaya A ditambah budaya B jadi budaya C seperti itu. Nah, itu bisa terjadi di yang video Wonderful Indonesia karya Alfie Revi, di mana dia menggabungkan antara antara lagu tradisional Indonesia dengan musik EDM yang berasal dari barat. Gitu. Mungkin next slide. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai studi kasus. Yang pertama ini mengenai culture differentialism, tepatnya jihad versus McWorld. Nah, globalisasi itu menciptakan perpecahan antara kaum kapitalis dengan kaum marginal. Di sini, orang-orang yang berpaham ekstremis, yaitu menganggap bahwa
negara barat itu adalah musuh, baik musuh agama, musuh bangsa, dan sebagainya. Lalu mereka memutuskan untuk menyebarkan ide-idenya dan melakukan perlawanan melalui teror. Nah, ini tuh dijelaskan lebih lanjut di dalam dari argumentasi akademisi HI bernama Barber. Next. Lalu di samping adanya Gerhard Bergman, ada salah satu akademisi lain dari HI yaitu bernama Huntington. Dia berpendapat mengenai clash of civilization, di mana konflik modern saat ini itu tidak terpatok antara negara lawan negara, tapi bisa jadi antara kelompok agama melawan kelompok agama yang lain, bahkan kelompok agama melawan negara seperti itu. Nah, itu semakin booming atau semakin populer semenjak Uni Soviet, semenjak berakhirnya Perang Dingin. Itu pernah terjadi di awal tahun 2000-an di War on Terror antara Amerika Serikat dengan kelompok Amerika Serikat dan sekutunya dengan kelompok-kelompok terorisme. Next slide. Nah, untuk cultural convergence itu ada dualisasi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, di samping itu sesuai pasal yang dipopulerkan oleh McDonald itu juga memiliki prinsip yang antara lain efisiensi, perhitungan, prediksi, substitusi teknologi, dan rasionalitas, di mana hal ini juga berpengaruh ke dimensi ekonomi dari globalisasi tersebut. Next, terakhir. Nah, yang terakhir ada globalisasi, yaitu percampuran antara budaya A dengan budaya B yang menghasilkan budaya C. Nah, kalau di gambar itu kan ada McDonald tuh melakukan inovasi rasa ya, antara rasa khas lokal seperti es campur, rendang, dan sebagainya digabung dengan makanan khas barat seperti burger, kentang, dan sebagainya. Nah, selain di bidang kuliner, ini juga terjadi di bidang fashion dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh lain mengenai cultural differentialism, cultural convergence, atau cultural hybridity. Mungkin bisa dijawab melalui chat. Mungkin ada yang ngasih contoh lain atau punya pendapat lain di luar contoh yang sudah aku kasih sebelumnya ya. Oke, dari Egypt apa mau menjawab? Langsung aja gimana? Oke. Bentar ya. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Nama saya Jiva dari Egypt. Contoh apa? Pertanyaannya tadi apalagi kasih contoh tentang globalisasi ya, Kak? Kalau nggak salah. Ya, Apakah begitu? Eh, Contohnya ya. Kalau menurut saya contoh yang paling ketara itu menurutku itu budaya hip hop. Jadi kan hip hop itu asalnya kan dari Bronx, New York kalau nggak salah itu dari tahun berapa gitu pokoknya sejak ada DJ sejak pertama kali ditemukan oleh DJ Kool Herc gitu kalau nggak salah. Jadi sekarang kan hip hop itu ada di mana-mana sekarang. Eh, Mau di Jepang, di Prancis, eh, ada di mana lagi di Indonesia pun juga ada. Ya contoh-contohnya kan ada banyak rapper di Indonesia misalnya kayak Young Lex atau di Jepang itu misalnya ada JP The Wavy atau ya kalau di Amerika juga ada yang populer itu seperti kayak A$AP Rocky, Pusha T, eh, macam-macam Kak. Oke, terima kasih ya. oke, terima kasih banyak buat jawabannya. Mungkin yang lain yang mau menambahkan bisa melalui chat atau on mic. Oke, Egypt dari Istiana mungkin bisa on mic. Soal cultural hybridity ini mungkin bisa dilihat dari itu ya, aplikasi TikTok itu kan semakin hari banyak banget tren yang muncul. Sehingga eh, orang-orang itu di Indonesia sama di Amerika misalnya itu bisa aja eh, kayak dance di suatu tren yang sama gitu. Jadi lama-kelamaan dengan adanya TikTok ini gak ada yang namanya fashion trends karena semuanya itu ngetrend di FYP-nya masing-masing gitu. Jadi campur gitu. Mungkin gitu sih, Kak.
Oke, siap. Terima kasih. Mungkin karena ada keterbatasan waktu, aku cukupkan dulu ya untuk sesi diskusinya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan melalui chat ya, chat Zoom. Nanti mungkin bisa direcord sama teman-teman acara buat tambah poin. Oke, sekian presentasi dari aku mengenai dimensi budaya dari globalisasi. Selanjutnya teman-teman akan mempelajari mengenai dimensi security yang akan dijelaskan oleh Kak Keisha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Vino tadi atas pemaparannya. Mungkin untuk materi terakhir ini yang berjudul Human Security Issues,